Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku dan bacaan-bacaan pada beberapa hari sebelum kenaikan Tuhan akan mengantar kita bagaimana Yesus menjanjikan penolong bagi para murid, dan Yesus menyebutnya sebagai roh penghibur atau roh kebenaran. Oleh karena itu hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi Yesus di hadapan para murid dalam amanat perpisahannya, Yesus mengingatkan para murid bahwa Roh penolong yang akan diutus Yesus dari Bapa, yang menjadi roh kebenaran itu, akan menuntun para murid. Ia akan membantu para murid untuk selalu mengarahkan dan menuntun, membimbing kehidupan para muridnya itu menuju kepada kebenaran sejati. Atau dengan kata lain, roh itu, atau yang kita sebut dengan Roh Kudus, akan tinggal di dalam diri kita. Seperti kata Santo Paulus, Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, dan tubuh kita telah menjadi bait Allah Roh Kudus. Dan Allah Roh Kudus ini akan terus menuntun setiap orang, jiwa setiap orang, memperbarui hati pikiran setiap orang, untuk terus diarahkan agar setiap murid Tuhan akan terus berjalan pada kebenaran. Dan kebenaran itu adalah kebenaran sejati yang dibawa Bapa oleh Yesus di dalam kehidupan. Sehingga roh kebenaran itu akan terus memperkenalkan kepada kita tentang siapakah Bapa dan bagaimana karya keselamatan Bapa itu senantiasa terjadi melalui Sang Putra, atau dengan kita sebut Allah Putra. Sehingga di sini bahwa peranan Tritunggal Maha Kudus tidak pernah akan berhenti dalam kehidupan manusia. Sebab Allah ingin selalu memperbarui hidup manusia, agar manusia diarahkan kepada tujuan yang sesungguhnya, yaitu kebenaran. Dan kebenaran ini yang akan memerdekakan.
kebenaran ini yang akan mengantar setiap orang kepada kesatuan dengan Bapa. Sehingga hari ini kita mendengar bahwa bagaimana Yesus di hadapan para murid sekali lagi mengingatkan mereka bahwa apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan berbicara apa yang Ia dengar dari Bapa, apa yang Ia ketahui, dan Roh kebenaran akan terus memperbaharui karya keselamatan Allah di dunia ini agar setiap orang hidup di dalam karya keselamatan ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu sebelum kita merayakan perayaan kenaikan Tuhan, kita dituntun oleh Yesus bahwa kenaikannya ke surga itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia tidak membiarkan kita seperti anak yatim piatu atau seperti anak ayam yang kehilangan induk. Tetapi sebelum kenaikan ke surga, Yesus memberikan kita satu peneguhan, satu kekuatan, ya, bahwa kita tidak pernah sendiri di dunia ini. Yesus selalu hadir dalam kehidupan kita. Yesus hadir melalui kehadiran Allah Roh Kudus. Dan Allah Roh Kudus ini yang akan senantiasa bersama kita untuk menciptakan kehidupan orang-orang beriman itu seturut kehendak Bapa. Oleh karena itu kita tidak boleh takut sepeninggalan atau ketika Yesus naik ke surga. Sebab kenaikannya surga itu menjadi suatu harapan baru bagi kita. Bahwa melalui kematiannya Ia menebus kita. Melalui kebangkitannya Ia mengalahkan kekuatan iblis, kekuatan dunia. Dan melalui kenaikan ke surga Ia menuntun kita kepada arah yang benar, yaitu arah surga. Oleh karena itu saudara-saudari, marilah dalam persiapan kita untuk merayakan hari kenaikan Tuhan, kita semua dikuatkan oleh Yesus bahwa kita akan selalu bersama Allah. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang beriman. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mencarinya. Tuhan akan mendengarkan keluh kesah kita. Ia akan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Dan Allah Roh Kudus inilah yang akan terus menguatkan hidup kita untuk menjaga diri kita. Sebab Ia tinggal di dalam hati kita. Ia tinggal di dalam diri kita untuk menguatkan iman kita, untuk memberikan harapan bagi kita bahwa tujuan hidup kita adalah kebenaran sejati. Semoga Tuhan yang Maha Kasih, yang selalu memberikan dan melimpahkan rahmat bagi kita, memberikan kita kesehatan jiwa dan raga, dan memberkati dalam seluruh kehidupan kita dengan berkat-Nya dari surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.